aku dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2024. Hari ini aku akan membahas persamaan reaksi atau beberapa soal-soal kimia nih. Yang pertama mau aku bahas adalah persamaan reaksi senyawa-senyawa. Karena itu sebenarnya model dasar, cuma masih banyak orang yang bingung. Nah, kita mulai dari yang cuprit nitrat. Nah, cuprinitrat. Cupri itu apa sih? Cupri itu adalah unsur Cu gitu. Jadi kalian nggak usah bingung kalau cupri itu apa sih. Biasanya padahal Cu itu kan tembaga ya, kenapa bisa disebut cupri gitu. Itu dari bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita tulis Cu itu punya muatan 2 ya. Cu itu punya 2+. Jadi ketika direaksikan dengan nitrat yang punya muatan 1, dia akan jadi CuNO3 2 kali. Karena apa? Karena muatan ini akan pindah ke sini, sedangkan muatan ini akan pindah ke sini. Tadi gitu ya, muatan ini akan pindah ke sini. Jadi indeksnya Cu, terus yang muatan ini jadi indeksnya NO3 gitu. Terus dia akan ditambah sama natrium cyanida. Apa itu natrium cyanida? Natrium itu apa? Na. Cyanida itu Cn, betul. Nah, akan terbentuk menjadi Cu. Cn ditambah sama NaNO3. Oke, gitu ya reaksinya teman-teman. Nah, ferric klorida ditambah amonium hidroksida berlebih. Kita lihat nih, ferric klorida. Ferric itu yang bermuatan 3. Fe yang bermuatan 3. Kita tuliskan FeCl karena ferric klorida ya. Nah, terus kasih angka 3 di sini. Kenapa? Karena muatan dari Fe itu sebelumnya adalah 3. Jadi kalau misalkan dia direaksikan 3+, ketika dia direaksikan, maka muatannya ini akan berpindah menjadi indeks dari senyawa yang bereaksi dengan dia gitu. Ditambah amonium hidroksida. Amonium hidroksida adalah NH4OH. Nah, ketika direaksikan, dia akan menjadi tukeran pasangan ya teman-teman, ini sama ini menjadi sama ini. Berarti FeOH 3 kali ditambah dengan NH4Cl. Karena Cl di sini ada 3, jadi kita harus kasih sini 3 juga. 3. Karena NH4 di sini 3, berarti di sini ada 3 juga. Nah, begini persamaan reaksinya. Yang selanjutnya adalah staniklorida. Oh, belum. Ini kan berlebih, tapi ini baru ditambahkan 1 kali. Nah, perlu diketahui bahwa FeCl ketika ditambahkan dengan amonium hidroksida itu secara berlebihan dia tidak akan larut dan akan tetap membentuk endapan. Dia tidak larut karena tidak membentuk senyawa kompleks. Jadinya reaksinya hanya seperti ini. Gitu. Untuk yang C adalah staniklorida. Stani itu apa? Stani itu Sn. Kita tulis aja Sn. Cl2 sama karena Sn itu muatannya 2+, jadi dia akan berpindah ke sini, ke bawah sini ya. Oke, sebentar aku hapus dulu. Jadi sini 2 ditambah dengan kalium hidroksida. Apa tuh kalium hidroksida? Yaitu KOH. Ketika direaksikan, dia akan membentuk SnOH 2 kali ditambah dengan KCl. Nah, tukeran pasangan lagi gitu. Nah, karena Cl di sini 2, berarti di sini juga 2. K-nya di sini 2, di sini juga 2. Nah, udah setara belum nih? Kita lihat Sn-nya 1, OH-nya 2, di sini OH-nya juga 2. Cl-nya 2 nih, di sini juga 2. K-nya 2 nih, di sini juga 2. Berarti sudah setara. Terus yang D, ada ferrosulfat ditambah kalium cyanida berlebih. Ferrosulfat itu berarti FeSO4 ditambah dengan kalium cyanida yaitu KCN. Dia akan menjadi
KCN 2 kali ditambah dengan KSO4 gitu. Nah, K2SO4. Kenapa K2SO4 ditambah 2 ya? Kenapa K2SO4 itu dikarenakan muatan dari SO4 2- itu SO4 itu muatannya 2-. Ketika direaksikan maka muatannya ini akan berpindah ke K-nya yang ada di depannya gitu. Nah, ini kan untuk yang penambahan secukupnya. Kalau penambahan berlebih reaksinya gimana? Berarti FeCN 2 kali ditambah, karena ini standarnya, ketika ditambah berlebih menjadi 4 KCN itu untuk penambahan secara secara standar atau tidak berlebihan. Nah, gimana nih kalau ditambah yang berlebihan? Berarti hasil dari reaksi tadi itu ditambahkan sama KCN lagi. Berarti jadi FeCN 2 ditambah sama KCN. Dia akan membentuk reaksi atas senyawa kompleks menjadi KCN FeCN 6 kali. Begitu. Kenapa membentuk ion kompleks? Karena ketika FeCN ini direaksikan secara berlebihan dengan KCN lagi, dia akan membentuk ion kompleks. Kita lihat di sini nilai dari K-nya itu 4. Berarti di sini ditambah 4. Seperti itu. Nah, jadi ketika ditambahkan, endapan yang terbentuk tadi akan larut menjadi K4FeCN 6 karena terbentuk senyawa kompleks. Seperti itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, teman-teman. Nah, kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan identifikasi kation. Nah, yang pertama kita baca soalnya dulu. Seorang laboran menemukan larutan bening tanpa label saat membersihkan lemari bahan kimia di laboratorium. Menurut laboran tersebut, botol tersebut berisi campuran kation golongan 1 dan golongan 2. Apa langkah awal yang harus dilakukan laboran untuk memastikan bahwa di dalam larutan tersebut ada campuran kation golongan 1 dan golongan 2? Nah, cara yang harus dilakukan yang pertama kita dapat lihat di materi yang ini. Materi ini berkaitan dengan analisis kation yang terdapat di buku Vogel. Nah, dari kation golongan 1, golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida. Nih, perlu garis bawahi akan membentuk asam klorida yang terdiri dari timbal atau Pb, merkurium atau Hg, dan terdiri dari perak. Selain itu, golongan 2, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Nah, berdasarkan soal, yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi campuran ini atau larutan ini merupakan kation golongan 1 atau golongan 2, yang pertama adalah mereaksikan dengan larutan HCl. Kalau misalkan ketika direaksikan dengan larutan HCl, berarti dia merupakan HCl dia mengendap, berarti dia merupakan kation golongan 1. Nah, kalau misalkan nih nggak ada endapan nih, yang harus dilakukan apa? Nah, kemudian harus direaksikan dengan hidrogen sulfida. Nah, kalau misalkan nggak ada endapan nih di ketika ditambahkan HCl, berarti kemungkinan dia adalah kation golongan 2 yang dapat diidentifikasi dengan mereaksikan dengan hidrogen sulfida, seperti itu. Nah, kita lanjut nih ke soalnya. Yang B ya, simpulkan kation apa saja yang terdapat dalam larutan serta reaksi identifikasi yang digunakan. Nah, yang harus kita baca terlebih dahulu nih dari sini
dari sini terlebih dahulu ya. Ditambahkan HCl encer terbentuk endapan putih. Nah, kalau misalkan kan udah dibilang tadi kalau di kation golongan 1 ketika dia ditambahkan HCl, dia akan membentuk endapan. Nah, kita lihat nih, yang menghasilkan endapan berwarna putih di golongan pertama itu ada siapa aja? Kalau berdasarkan tabel ini ada Pb2+, Hg22+, dan ada Ag+, yang sama-sama membentuk endapan putih. Jadi ada kemungkinan untuk golongan 1 ini ada Pb2+, Hg22+, dan Ag+. Nah, reaksinya dari masing-masing dapat dituliskan Pb2+ ditambah Cl-. Kenapa Cl-? Karena yang kita gunakan adalah kation-kationnya saja. Akan menjadi karena dia Pb bermuatan 2 sedangkan Cl 1, maka dituliskan Pb Cl 2 kali. Di sini Cl-nya jadi 2 disetarakan. Terus untuk Hg nih dituliskan Hg22+ ditambah dengan 2 ditambahkan dengan Cl-, dia akan menjadi Hg2Cl2. Di sini Hg-nya udah ada 2, Cl-nya tinggal ditambah 2. Terus kalau misalkan Ag, berarti Ag+ ditambah Cl-, karena sama-sama bermuatan 1, dapat dituliskan AgCl. Clue selanjutnya, endapan putih hasil HCl diuji lebih lanjut, yaitu sebagian larut dengan air panas, larutan diuji dengan K2CrO4 terbentuk endapan kuning cerah. Nah, kita lihat nih, ketika ditambahkan air panas, mana dari Pb, Hg, dan Ag ini yang larut. Nah, kita dapat lihat ditambah air panas, yang larut itu cuma Pb. Jadi kemungkinan untuk kation ini adalah Pb2+. Nah, reaksinya ketika ditambahkan dengan air, maka dia akan dari PbCl2, dia akan kembali menjadi Pb2+ ditambah Cl-. Ini dalam bentuk aquos dan ini dalam bentuk aquos juga. Nah, jadi ketika larut, maka dapat dibuktikan bahwa dia adalah Pb2+. Nah, untuk meyakinkan kembali, dia akan direaksikan dengan K2CrO4. Nah, menurut buku Vogel pun, kalau misalkan ketika Pb ditambahkan dengan K2CrO4, dia akan membentuk endapan warna kuning. Nah, misal nih, Pb2+ ditambah K2CrO4. Nah, kita bikin reaksinya teman-teman. Apakah betul akan terbentuk endapan seperti itu? Nah, kita ambil ion-ionnya saja, yaitu Pb2+ ditambah CrO4 2-, karena ini bermuatan min, karena ini bermuatan plus, maka dia akan menjadi PbCrO4 dalam bentuk solid. Atau dapat dibuktikan bahwa dia memang terbentuk endapan dan berwarna kuning cerah. Berarti yang dapat kita identifikasi, kation yang pertama dapat diidentifikasi adalah Pb2+. Nah, next nih. Sisa endapan ditambahkan dengan NH3 encer terbentuk endapan hitam. Nah, kita lihat nih, dari sisa-sisa Pb tadi, mana nih dari ketiga yang ada di kolom ini yang ketika ditambahkan dengan NH3 dia akan membentuk endapan berwarna hitam. Dapat kita lihat nih, yang terbentuk endapan berwarna hitam itu ada di Hg. Jadi kemungkinan adalah ketika ditambah NH3 dia akan menghasilkan endapan berwarna hitam yang diduga adalah Hg22+.
dapat dilihat di sini. Dapat dilihat di sini. Sebentar, nggak kelihatan ya, sorry. Nah, ketika dia ditambahkan ini, dia akan menghasilkan Hg ini. Ketika ditambahkan dengan NH3 akan menghasilkan reaksi, akan menjadi Hg22+ ditambah dengan 2NH3 ditambah H2O akan menjadi HgO solid ditambah Hg NH2Cl solid ditambah dengan NH4 ditambah dengan Cl min, seperti itu. Nah, endapan hitam ini berasal dari HgO ya teman-teman, seperti itu. Nah, karena kita tadi udah mengidentifikasi nih ya, berarti endapan yang teridentifikasi secara sementara itu ada Hg22+ dan Pb2+ gitu. Nah, kita selanjutnya ke langkah yang nomor 2. Kita lihat nih, apa ya? Yang kedua, endapan disaring dan dicuci, filtrasi, kemudian diuji dengan H2S dalam suasana asam, terbentuk endapan hitam. Nah, karena tadi udah nih golongan 1 kan udah ketemu 2 nih, nggak mungkin dong kalau golongan ini golongan 1 lagi, karena tadi sudah dikasih clue dia ada golongan 2. Nah, kita lihat. Dan kenapa aku menyebutkan ini bukan golongan 1? Karena dia direaksikan dengan H2S, yang dimana H2S itu adalah untuk mengidentifikasi kation golongan 2. Seperti itu. Nah, endapan disaring filter kemudian diuji dengan H2S dalam suasana asam dan terbentuk endapan hitam. Berdasarkan buku Vogel, dia yang golongan 2 yang ketika ditambahkan H2S terbentuk endapan berwarna hitam adalah tembaga atau CO. Nah, sebentar, aku tuliskan di bawahnya ya reaksinya. Nah, karena tadi udah terbentuk filtratnya disaring ditambahkan dengan H2S dan terbukti di buku Vogel itu adalah endapan dari Cu sulfida. Nah, reaksinya seperti ini teman-teman. Cu2+ ditambah H2S, kalau misalkan diambil ionnya aja dia akan menjadi S2- dan akan terbentuk CuS yang merupakan endapan berwarna hitam. Aku akan berikan lampirannya sebentar ya. Aku bilang kalau misalkan di golongan 2 itu langsung Cu, karena menurut buku Vogel ini yang terbentuk endapan hitam pada golongan 2 itu hanya Cu dengan reaksi Cu2+ ditambah S2- menjadi CuS. Nah, terus selanjutnya kalau di sini endapan hitam dari langkah 2 diuji dengan larutan NH4OH dan garam amonium. Nah, untuk reaksinya yang pertama itu tadi berarti kan Cu. Kita ambil ionnya aja nih. Sebentar, sorry. Kita ambil ionnya aja, yaitu Cu2+ ketika ditambahkan dengan NaOH atau 4NH4OH atau amonia. Yang pertama, kalau misalkan dia dalam kadar yang secukupnya ya, dia akan terbentuk atau akan menghasilkan reaksi akan terbentuk endapan CuOH ditambah NH4+. Kemudian ketika dia ditambahkan berlebih, dia akan menjadi CuOH2 ditambah dengan 4NH3, dia akan menjadi 2Cu
NH3 4 kali dengan muatan 2+ ditambah 2OH-. Nah, kenapa terbentuk larutan berwarna biru kehijauan? Karena kation dari Cu ini bereaksi dengan NH3 ini membentuk sebuah ion kompleks seperti ini. Itulah yang menyebabkan Cu membentuk larutan berwarna hijau kebiruan seperti itu. Kita bakalan jawab dari soal yang ketujuh. Larutan AgNO3 sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar tepat bereaksi dengan larutan Na2CrO4. Nah, kita tulis reaksinya dulu ya teman-teman. AgNO3 ditambah Na2CrO4 menjadi Ag2CrO4 ditambah NaNO3. Nah, terus kita persamakan koefisiennya semuanya dulu. Di sini Ag-nya ada 2, berarti di sini tambah 2. NO3-nya di sini 2, berarti di sini ditambah 2. Nah, lalu kita lihat udah sama belum? Nah, ternyata udah setara. Nah, ini baru bisa direaksikan. Nah, larutan AgNO3 memiliki 100 ml. 100 ml itu kalau diubah menjadi liter, dia akan jadi 0,1 liter. Nah, selanjutnya, kalau misalkan begitu juga, ya 0,1 liter dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, kita harus menentukan mol dulu. Mol itu ditentukan dengan N sama dengan volume dikali dengan konsentrasi atau M besar. Nah, volumenya itu ada 0,1 dikali sama 0,2. Jadinya 0,02. Nah, ini untuk konsentrasi dari AgNO3. Berarti di sini AgNO3-nya adalah 0,02. Seperti itu. Terus ditanya berapa gram massa endapan yang dihasilkan. Terus kita ditanya nih yang ini Ag2CrO4. Untuk menentukannya, karena kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. Berarti kalau misalkan kita bikin koefisien, berarti di sini karena ini 1, berarti ini dibagi menjadi 2, 0,01. Karena yang dibutuhkan itu cuma 1 mol, sedangkan ketika 2 mol dia akan menghasilkan 0,02, ketika 1 mol dia akan menghasilkan 0,01. Begitupun dengan ini, dia pasti akan menghasilkan 0,01 mol. Nah, kalau ini 2 berarti ini 0,02 mol, seperti itu. Nah, untuk menentukan massa itu N dikalikan dengan MR. MR dari apa? Karena kita menentukan Ag2CrO4, kita berarti menentukan MR dari Ag2CrO4. MR Ag2CrO4. Nah, kita tentukan MR-nya dulu. MR-nya berarti Ag-nya ada 2, berarti MR Ag itu ada berapa? Kita lihat dari sini, MR Ag itu 108. Ditambah sama CR, MR CR satunya kali CR berapa CR? 52. Ditambah sama O4. O itu 16 kali 4. Nah, terus kita jumlahkan ini. 2 dikali 108 berarti kita dapatnya sekitar 216. 216 ditambah 52 ditambah sama 64. Jadi ini dapatnya 10, 80, 280 ditambah 52, kita dapatnya sekitar 33 gram per mol. Ini untuk MR-nya. Nah, terus kita gunakan untuk menentukan massa endapannya. M dari Ag2CrO4 sama dengan mol dikali MR. Kita udah tahu molnya tadi itu AgCr itu molnya adalah 0,01 mol. Berarti 0,01 mol
dikali 332 gram per mol. Coret-coret dapatnya 3,32 gram. Jadi massa endapannya dari AgCrO4 itu adalah 3,32 gram. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan volume dari Na2CrO4. Nah, volume ini dapat dihitung dengan menggunakan mol juga. Dimana untuk rumus mol sendiri kan awalnya N sama dengan M, ini konsentrasi ya guys, dikali sama volume. Nah, untuk mencari volume berarti mol dibagi dengan konsentrasi. Nah, kita udah tahu kan molnya dari Na2CrO4 berarti dibagi sama konsentrasinya Na2CrO4. Nah, molnya itu tadi berapa ya? Nah, 0,01. Konsentrasinya 0,1. Berarti 0,01 dibagi sama 0,1 hasilnya adalah 0,1 liter. Sama dengan kalau dijadikan mili jadi 100 mili. Jadi volumenya dari Na2CrO4 adalah 100 mili. Itu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan volume dari Na2CrO4. Nah, volume ini dapat dihitung dengan menggunakan mol juga. Dimana untuk rumus mol sendiri kan awalnya N sama dengan M, ini konsentrasi ya guys, dikali sama volume. Nah, untuk mencari volume berarti mol dibagi dengan konsentrasi. Nah, kita udah tahu kan molnya dari Na2CrO4 berarti dibagi sama konsentrasinya Na2CrO4. Nah, molnya itu tadi berapa ya? Nah, 0,01. Konsentrasinya 0,1. Berarti 0,01 dibagi sama 0,1 hasilnya adalah 0,1 liter. Sama dengan kalau dijadikan mili jadi 100 mili. Jadi volumenya dari Na2CrO4 adalah 100 mili. Itu. Oke guys, next kita bakalan bahas tentang derajat disosiasi. Nah, soal yang akan dibahas itu ada di sebelah sini. Nih, kita disuruh untuk menghitung derajat disosiasi atau harga alfa dari larutan asam asetat. Nah, for your information aja, derajat disosiasi itu perbandingan antara zat atau larutan yang terdisosiasi dengan mol awalnya atau mol dari larutan yang terdisosiasi dengan mol awalnya. Nah, untuk menentukan ini kita bisa menggunakan rumus yang udah aku tuliskan, yaitu ini sama ini. Nah, untuk menentukan ini kita ditanya derajat disosiasi dari asam asetat. Seperti yang kita ketahui, asam asetat punya rumus CH3COOH yang dalam kesetimbangan dia akan membentuk CH3COO- ditambah H+. Kita udah tahu konsentrasi dari CH3COOH itu ada 1 molar. Sedangkan kita belum tahu nih konsentrasi dari H+ ini berapa. Nah, untuk menentukan konsentrasi dari H+ ini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, Ka-nya sendiri diketahui adalah 1 kali 10⁻⁵ dengan Ma-nya atau konsentrasi dari CH3COOH awalnya, yaitu 1. Terus didapatkan 1
1 kali 10 pangkat min 5 yang apabila diakarkan didapatkan nilai 0,00316 atau 3 kali 3,16 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu untuk konsentrasi dari H plusnya. Kalau misalkan kita cari derajat disosiasinya, kita bisa pakai rumus yang kedua nih. Kan udah diketahui konsentrasi H plusnya. Berarti nanti untuk cari derajat disosiasi itu konsentrasi H plus dibagi sama MA atau atau konsentrasi dari CH3COOH. Nah, kita udah tahu, berarti ini masukin ke sini. 3,16 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1. Jadi dapatnya adalah 1 ini dari konsentrasi CH3COOH ya. Jadi didapatkan nilai 3,16 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Kita bakalan bahas untuk yang B. Diketahui bahwa larutan asam asetat itu punya konsentrasi 1 molar dan ditambahkan dengan larutan natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, terus kita disuruh ngitung derajat disosiasinya. Untuk Ka-nya FGI itu sama ya teman-teman, 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk itu mari kita tentukan. Nah, kita bikin reaksinya dulu. Kalau CH3COOH dia bakalan jadi dalam keadaan setimbang, dia bakal jadi CH3COO- ditambah H+. Kalau NaCH3COOH sama, dia akan jadi CH3COO- plus Na. Karena CH3COO- sama, kita pakai salah satu gitu. Nah, kita bisa kita kan udah tahu Ka-nya. Terus kita tahu nih konsentrasi dari CH3COO- yaitu 0,1, kita pakai yang ini. Untuk CH3COOH-nya kita pakai yang 1 molar. Nah, kita bisa menentukan konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plusnya itu bisa dimodifikasi dari rumus ini teman-teman. Jadi setelah dimodifikasi jadinya adalah H plus itu Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi dari CH3COO-. Nah, kita kan udah tahu Ka-nya tuh 1 kali 10 pangkat min 5. Dengan konsentrasi awalnya itu tadi ada 1 molar. Nah, dari CH3COOH terus dibagi sama CH3COO- dengan konsentrasi 0,1 molar dipakai dari natrium asetatnya. Karena kan dia dalam kesetimbangan bentuknya CH3COO-. Nah, itu senilai 0,1. Jadi nilainya akan jadi 10 pangkat min 4. Nah, untuk cari derajat disosiasi kita bisa pakai rumus yang kayak tadi, yaitu konsentrasi H plus dibagi sama MA. MA tadi itu kan masa awal dari konsentrasi dari CH3COOH, karena kita kan diminta untuk menentukan derajat disosiasi dari yang mengandung sama-sama asam asetat. Jadi kita pakainya yang pertama itu. Sebentar. Nah, berarti tadi H plusnya diketahui 10 pangkat min 4 dibagi sama MA-nya 1, jadi derajat disosiasinya 10 pangkat min 4. Nah, kenapa bisa beda? Karena A dan
B itu berbeda karena A itu larutan murni, CH3COOH, sedangkan yang B itu terbentuk larutan buffer atau larutan penyangga. Perbedaan nilai derajat disosiasi karena B memiliki tambahan CH3COO- dari garam natrium asetat, sehingga kesetimbangan bergeser ke reaktan yang mengganggu disosiasi asam menjadi lambat. Seperti itu pembahasannya. Oke, next kita diminta untuk menentukan pH dari larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 molar dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 molar. Nah, kita bisa mengubah satuan volumenya ini menjadi liter, jadi 0,012 liter. Nah, untuk 75 ml dapat diubah menjadi 0,075 liter gitu. Nah, apakah kita harus tahu reaksinya dulu? Bentar, kita harus tuliskan reaksinya dulu. Asam formiat ya di sini masuknya, berarti CHOOH ketika dalam bentuk setimbang dia akan menjadi H+ ditambah CHOO-. Nah, sedangkan pada CHOOH atau kalsium formiat dia akan menjadi Ca2+ ditambah CHOO- karena ini 2 kali, ini 2 juga. Nah, setelah itu kita jawab pertanyaan yang A dulu. Apakah larutan tersebut dapat membentuk larutan penyangga? Jawabannya iya. Kenapa? Karena terdapat asam lemah dan basa konjugasinya. Asam lemah yang dimaksud di sini adalah asam formiat ya, CHOOH, sedangkan basa konjugasinya adalah CHOO- gitu. Jadi ketika ada asam lemah dengan basa konjugasinya, mereka dapat membentuk larutan penyangga. Begitupun sebaliknya, kalau misal ada basa lemah dan ada asam konjugasinya, mereka dapat membentuk larutan
penyangga itu. Terus yang diketahui lagi, jika iya, berapakah pH larutan yang terbentuk? Kita diminta untuk menentukan pH larutan. pH larutan. Nah, kita pertama-tama dapat menentukan mol dari CaOH atau asam formiat. Karena tadi udah diketahui volumenya 0,012 liter, maka akan dikalikan dengan konsentrasinya, yaitu 0,1 menjadi 0,0012. Nah, kemudian untuk mol dari CaCHOOH 2 kali itu 0,075 dikali 0,1 sama dengan 0,075. Ini dalam bentuk mol. Nah, dapat kita lihat dari reaksi ini ketika ini, maka di sini dia akan menghasilkan 0, atau kalsium formiat itu dia akan menghasilkan 0,075 mol. Nah, kalau pada sisi yang ini, maka kalsium formiat ini akan membentuk 2 atau memiliki perbandingan, yaitu 1:2 dengan bentuk dari basa konjugasinya, yaitu CaOH, sehingga molnya dapat ditentukan yaitu 0,075 dikali 2 yang sama dengan 0,015 mol. Jadi kita udah tahu juga mol dari CaOO- gitu. Nah, selanjutnya yang kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk menentukan pH-nya. pH sama dengan min log enggak min log. Bentar ya. Nah, pH itu berarti pKa ditambah log dari basa konjugasinya dibagi asam lemah. Nah, kita dapat menentukan pH dengan pKa itu pKa didapatkan dari min log Ka. Jadi kita udah tahu juga Ka-nya itu 2,1 kali 10 pangkat min 5. Berarti kalau misalkan pKa sama dengan min log 2,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, pKa ini nilainya sekitar 4,68. Kita tuliskan di sini 4,68 ditambah log dari mol basa konjugasinya tadi, yaitu 0,015 dibagi dengan 0,012 atau dari mol asam lemahnya. Kemudian didapatkan nilai 4,6. Log dari ini itu sekitar log 1,25 dan log dari 4,68 ditambah log dari 1,25 adalah sekitar 0,10. Jika ditambahkan, maka pH-nya dapat ditentukan yaitu 4,78. Itu untuk pH dari
larutan yang terbentuk, yaitu 4,78. Nah, selanjutnya ke dalam larutan ditambahkan 1 mili larutan kalsium hidroksida 0,1 molar. Hitunglah pH larutan sesudah penambahan. Nah, kita menghitung pH setelah ditambah KOH. Nah, asam formiat ini akan bereaksi dengan KOH menjadi HCOOH ditambah KOH akan menjadi HCOO- atau kita biar lebih gampangnya dibikin ionnya aja, OH- berarti HCOO- ditambah dengan H2O gitu. Nah, kita kan udah tahu mol dari, kita pakai MRS dulu, mula-mula reaksi dan sisa. Nah, kita kan udah tahu nih mol dari HCOOH yaitu sebesar 0,0012. Nah, kemudian kita nggak tahu ini mula-mula ya. Terus kita udah tahu juga HCOO- itu punya molnya sebesar 0,015. Kita ini nggak tahu ini, nggak tahu ini. Nah, kita tentukan dulu mol dari KOH. Mol dari KOH itu kita dapat lihat di sini, volume dari KOH-nya 1 mili ditambah dengan dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi, kalau misalkan dibentuk menjadi liter, 1 mili ini akan menjadi 0,001 yang kemudian dikalikan dengan 0,1 molar. Kita tulis di sini dulu, sama dengan 0,001 dikalikan dengan 0,1 menjadi 0,0001 gitu. Nah, berarti kita udah tahu masa OH-nya itu yang akan bereaksi sekitar 0,001 mol. 0,001 mol, 0,001 mol, ini koma, 0,001 mol. Kemudian ini ditambah, ini dikurang, ini ditambah kembali. Ini berarti sekitar, kalau misalkan dihitung didapatkan nilai 0,0119 mol. Ini 0,001 mol. Ini jika dijumlahkan didapatkan nilai 0,0011 mol, dan ini 0,001 mol. Nah, setelah itu kita dapat menentukan pH ketika setelah ditambahkan KOH. Kan rumusnya sama, pKa ditambah log dari basa konjugasi dibagi asam lemah. Nah, pKa tadi kan sama ya, jadi kita tulis aja tadi sekitar 4, tadi nilai pKa-nya 4,6 ditambah log yang baru dari mol yang baru, BK-nya itu sekitar 0,00 atau basa konjugasinya itu 0,00151
dibagi dengan 0,0119 0,0119. Nah, ini 4,6 ditambah log 1,226 8 yang koma ya. Nah, nilainya itu 4,6 ditambah 0,10 yaitu 4,78. Seperti itu. Itu untuk pH-nya yang baru. Sekian itu penjelasan dari aku, Nabila Pinkan Permata. Apabila dalam penjelasanku masih terdapat banyak kesalahan atau dalam perhitungannya mungkin ada yang kurang teliti atau bahkan penggunaan rumus yang salah, aku menerima saran dan kritik dengan baik, karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, sehingga aku masih banyak salahnya juga. Jadi aku meminta teman-teman untuk memberikan saran kepadaku, mungkin lewat kolom komentar nanti, atau mungkin kalian bisa menghubungi aku bagi yang punya nomorku. Begitu. Kalau misalkan salah mohon dibenarkan, karena sejujurnya aku juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.